Kemudian apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum, karena belum ada bukti bahwa terjadi tindak pidana di sana. Kecuali bisa dibuktikan ada pidana, tindak pidana atau fraud, maka bisa dilakukan audit forensik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Bang Magdir ya, mengenai human error atau technical error. Tadi saya sampaikan bahwa Sirekap mobile itu mengkonversi gambar, tulisan yang ada di gambar menjadi angka itu secara otomatis dengan menggunakan software. Tidak ada manusia yang mengkonversi di sana, beda dengan situng dulu. Kalau situng dulu memang di-entry oleh manusia, sehingga menurut saya itu technical error, sangat-sangat technical error. Kecuali kalau form C1 yang tadi menjadi C1 hasil adalah dokumen otentik, itu yang dirubah. Jadi kalau dokumen otentiknya tidak sama dengan hasil yang kenyataannya, baru itu namanya ada fraud yang dilakukan oleh KPPS misalnya. Tapi kan selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil perhitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan begitu. Kemudian dari pihak terkait, Sirekap alat bantu dan berjenjang. Jadi betul sekali. Jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika perhitungan suara berjenjang dilakukan, itu mulai dari TPS, kemudian sampai ke kecamatan, kemudian ke KPU kabupaten kota dan sebagainya, itu adalah proses berjenjang yang di mana alat Sirekap sebagai alat bantu itu digunakan adalah ketika nanti alat perhitungan berjenjang ini selesai, ditandatangani oleh semua saksi dan dari pihak pemohon, kemudian itu digunakan untuk mengupdate Sirekap. Jadi Sirekapnya juga ikut berjenjang, jadinya sebetulnya secara tidak langsung koreksinya ikut berjenjang juga. Di samping memang koreksi yang langsung dilakukan oleh KPU, juga ada koreksi berjenjang dari bawah juga. Karena, dan yang kedua adalah jangan lupa di sana juga di Sirekap itu selain form C1 hasil ada form D yang selama ini saya belum pernah dengar dari dalam sidang ini dibuka. Padahal form D itu adalah hasilnya tadi, kesimpulannya rekapnya seperti apa. Nah, kalau di form D-nya berbeda dengan C1 baru dikatakan di situ bisa ada manipulasi misalnya. Kemudian Sirekap menjadi alat untuk fraud. Wah, ini sadis banget. Jadi seperti saya sampaikan, Sirekap itu hanya software aja, tidak bisa digunakan untuk merubah suara, nggak bisa. Yang bisa dilakukan itu adalah proses perhitungan manual berjenjang di tiap tingkat itu. Kalau mau melakukan kecurangan ya di sana, mau jual beli suara ya di sana, tidak di Sirekap. Karena nggak ada gunanya Sirekap dirubah-rubah, nanti begitu sudah perhitungan berjenjang dihapus lagi juga begitu. Jadi ini yang harus mungkin kita pahami semua. Kemudian saya agak percepat ya, langsung ke Prof. Eni mengenai evolusi Prof. Eni ya. Jadi senang sekali ini ketemu dengan Prof. Eni lagi. Jadi dulu situng itu memang ada proses yang sangat panjang, sehingga kemungkinan terjadinya human error itu tinggi. Karena tadi menyalin formulir dan sebagainya itu human errornya tinggi, belum lagi ngentri. Nah, Sirekap ini teman-teman ITB itu menggunakan inovasi, tidak menggunakan manusia lagi, tapi secara menggunakan artificial intelligence, menggunakan OCR untuk membaca tulisan tangan menjadi data. Nah, inilah salah satu menurut saya kelebihan dari Sirekap yang saya apresiasi sekali pada teman-teman ITB. Tetapi yang sangat saya kritik saya kekurangannya adalah bahwa sistem konversi tulisan tangan ke angka itu kalau di lab saja belum 100% juga, baru 99% gitu. Apalagi di dunia nyata. Nah, jadi ini yang mungkin nanti mungkin di berikutnya, evolusi berikutnya teknologinya harus diperbaiki, kemudian ada validasi sebelum diposting dan sebagainya tadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.